Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kasna. Kita akan mempelajari materi gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk materi ini ada di tema 8 ya. Nah, yang pertama akan kakak bahas adalah gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Nah, kalau pernah, kira-kira kapan gerhana bulan itu dapat dilihat? Jadi, gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Nah, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Supaya lebih mudah, perhatikan gambar ini. Jadi, gerhana bulan ini bisa terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Dan untuk posisinya yang harus kalian ingat adalah bumi berada di tengah, atau bumi ini berada di antara matahari dan bulan. Itu proses terjadinya gerhana bulan. Jadi, pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu ada umbra dan penumbra. Nah, ini dia bayang-bayang bumi, ada umbra dan penumbra. Jadi kalau yang umbra itu yang bagian sini, areanya. Kemudian penumbra ini yang atas maupun yang bawah. Nah, untuk gerhana bulan ada dua, ada gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Selanjutnya ada gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, untuk gerhana bulan total ini terjadi apabila bulan berada pada bagian umbra. Umbra itu kan bayangan bumi ya. Jadi, si bulan ini berada di area umbra ini. Gitu, sehingga bulan ini tertutupi penuh oleh bayangan bumi. Jadi, si bulan ini tertutupi penuh oleh bumi. Gitu, sehingga itu baru terjadi proses gerhana bulan total. Sedangkan kalau gerhana bulan sebagian itu bulan berada pada setengah bagian umbra yang nanti akan terus menuju ke bagian penumbra. Gitu, jadi hanya tertutupnya sebagian. Nah, inilah yang dimaksud dengan gerhana bulan sebagian. Nah, untuk gerhana yang kedua ada gerhana matahari. Kalau gerhana matahari ini terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gitu, gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Jadi, kan kalau tadi matahari, bumi, bulan. Nah, kalau gerhana matahari itu posisinya matahari, bulan, dan bumi. Jadi, bulan ini berada di antara matahari dan bumi. Sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Kan matahari ini kan memberikan cahaya, yang memberikan penerangan ke bumi. Nah, kalau misalnya di tengah-tengahnya ada bulan, pasti ada bagian di bumi yang menjadi gelap karena terhalang oleh bulan ini. Gitu, sehingga sinar matahari tidak sampai langsung ke bumi. Gitu. Nah, karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan masuk menutupi bumi, sehingga karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Jadi nggak keseluruhan ya, karena kan bulan itu lebih kecil, jadi yang terhalang bisa aja bagian yang sebelah sini saja. Gitu, jadi nggak semua jadi gelap gulita, enggak. Nah, untuk gerhana matahari ada 3. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Untuk yang gerhana matahari total, hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Jadi, hanya bagian yang terkena bayangan umbra bulan di sebelah sini. Bentuknya kayak gini, kalau kita bisa melihat, itu kita melihatnya akan seperti ini bayangannya. Kemudian gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Jadi bagian sini, bagian penumbra. Itu jadi dia terkena gerhana matahari sebagian. Bentuknya kayak gini nih. Kemudian gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti.
karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Nah, nanti kelihatannya kayak gini. Gitu, ini untuk yang gerhana matahari. Oke, sekian penjelasan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Sampai bertemu di materi selanjutnya.